Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Farha Fitriani dengan NIM 2241104030071 dari kelas 3 PPAP. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah Islam di Banyumas guna memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Agama memiliki dua dimensi sekaligus. Yang pertama yaitu teologis dan yang kedua historis. Sebagai teologis, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk penerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lainnya. Walaupun masih dalam satu agama, hal ini dikarenakan agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Yang selanjutnya yaitu pembahasan kehidupan sosial politik. Mengenai pembahasan Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan dengan sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur. Setelah kedua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Wirasaba Banyumas. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Kebangkitan Islam Puritan di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara yang termasuk Indonesia sendiri. Jika seseorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja, tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berhijab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme 65 yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat berpegang teguh pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariat. Menurutnya, tradisi jurisprudensi klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Semangat purifikasisme tidak hanya berbentuk pergulatan ide dan gagasan, tetapi telah berwujud gerakan. Menurut Idahram,
Gerakan ini semakin marak sejak awal tahun 1980-an, yang mana pada saat itu terjadi perkembangan dakwah yang memberikan warna berbeda di Indonesia. Saat itu mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia, hingga bermunculan beberapa gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Jamaah Salafiyah, dan sebagainya. Berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Pasca reformasi di negeri ini, yaitu pada tahun 1998, banyak bermunculan gerakan keagamaan, baik tingkat nasional maupun lokal. Surakarta merupakan salah satu kota penting dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia. Sebab dalam sejarahnya, sejak lama kota ini menjadi basis dari gerakan radikal maupun gerakan yang moderat. Salah satu gerakan lokal di Surakarta yang perkembangannya sangat pesat pasca reformasi adalah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang didirikan oleh Abdullah Thoifal Saputra di Solo pada 19 September 1972. Setelah sekian lama berjalan, MTA kini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina. Dengan berjalannya waktu demi waktu, jamaah pun semakin berkembang dan kuantitas pengikut mereka semakin banyak. Mulai dari Solo Raya yang meliputi Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Surakarta, dan Sukoharjo. Sekarang merambat ke Blora, Cepu, Purwodadi, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Demak, dan Salatiga. Bahkan sampai di luar Jawa seperti Medan dan di luar negeri. MTA dirintis dengan tujuan mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran. Selanjutnya yaitu Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Yang pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Sementara itu, kaum Hadrami yang ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang terdiaspora, sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang kependidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid. Sejak pasca Soeharto, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam wasatiyah. Azumadi Asra memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM, dan kecenderungan lain di dunia modern. Perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. NU adalah suatu jamiah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Berakidah Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu madhab dari 4, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sebagai jamiah keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan komunikasi dengan Allah maupun komunikasi dengan manusia. Yang selanjutnya yaitu perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaah tidak sebanyak NU.
Akan tetapi, jika melihat dari penganutan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya. Untuk kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas berada di Jalan Gerilya Barat nomor 320 Tanjung, Purwokerto Selatan. Secara umum, masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitul Salam, sebelah barat alun-alun Purwokerto pada tahun 1920, dan pengajian ini cukup banyak dihadiri oleh kaum muslimin di sekitar Purwokerto. Menjelang pengajian berakhir, Kiai Haji Dahlan mengajak kepada hadirin supaya mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto. Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto ini secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November 1922. Sekalipun secara de facto kepengurusan Muhammadiyah cabang Purwokerto sudah dibentuk pada tahun 1921. Peresmian cabang Muhammadiyah Purwokerto menandai awal lahirnya Muhammadiyah di bumi Banyumas.